kembali lagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih tips untuk memilih formasi CPNS di tahun 2024 ini. Kalian harus bisa memastikan bahwa kalian memilih formasi yang tepat agar peluang lolosnya jauh lebih besar. Ingat bahwa seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS selalu menarik perhatian ribuan pelamar setiap tahun, namun dengan persaingan yang ketat, hanya sedikit yang berhasil. Nah, untuk meningkatkan peluang lolos seleksi CPNS, tentu ada beberapa tips dan ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Oleh karena itu, di video ini kita akan kupas bagaimana sebenarnya tips untuk memilih formasi di CPNS tahun 2024 ini. Tips pertama adalah kalian harus mempelajari formasi yang ingin kalian daftari. Kalian harus mempelajari persyaratannya, jumlah yang diterima, dan deskripsi pekerjaan yang akan kalian kerjakan nantinya ketika lulus dan diterima sebagai seorang ASN. Kalian harus bisa mempelajari secara detail semua persyaratannya, karena jangan sampai kalian gagal di tahap administrasi. Misal, kalian ingin mendaftar di Mahkamah Agung, dan salah satu persyaratannya adalah membutuhkan TOEFL, baik itu TOEFL ITP, EBT, Prediction, IELTS. Kalian harus memperhatikan sedetail itu untuk meminimalisir kalian gagal di tahap administrasi. Jadi hal yang paling pertama adalah kalian pelajari dulu formasi yang ingin kalian daftari. Yang kedua adalah pilih formasi yang sesuai dengan jurusan kalian. Oke, jangan sampai kalian memilih formasi, misal kalian melihat salah satu formasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung, misal dokumentalis hukum, yang tahun ini menerima 2.000 lebih, di situ ada salah satu formasi yang diterima atau jurusan yang diterima adalah D3 Hukum. Nah, kalian harus memilih, jangan sampai kalian jumlah yang banyak, misalkan ada 2.000 pendaftar, ada 2.000 formasi yang disediakan, kalian justru mendaftar di situ, tetapi jurusan kalian atau ijazah kalian tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh formasi tersebut. Jadi, yang kedua adalah kalian harus pilih formasi yang sesuai dengan jurusan kalian. Ketiga, kalian harus bisa memilih dan memilah instansi mana yang ingin kalian daftari. Apakah pusat atau daerah? Ada beberapa pertimbangan yang harus kalian pikirkan secara matang-matang sebelum memilih instansi. Pertama, kalau kalian misal memilih instansi pusat seperti BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, Kejaksaan, Mahkamah Agung, kalian harus siap bersaing dengan banyak orang. Ribuan orang dari Sabang sampai Merauke pasti ada saja yang mendaftar di formasi tersebut, di instansi tersebut. Kenapa? Pertama adalah mereka memiliki popularitas di masyarakat, masyarakat banyak yang tahu, dan juga kalau instansi pusat tentu gaji pokoknya atau tunjangannya jauh lebih besar daripada instansi daerah. Tetapi harus kalian pertimbangkan pula kalau instansi pusat, syarat dan tahapan seleksinya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan instansi daerah. Instansi daerah biasanya hanya terdiri dari SKD maupun SKB. SKB itu pun CAT. Tapi kalau instansi pusat seperti kejaksaan, ada kejaksaan maupun Kemenkumham, biasanya terdiri dari SKD, kemudian SKB-nya itu CAT, kemudian Samapta, Psikotes, maupun ada beberapa yang wawancara. Dan sifatnya adalah menggugurkan. Jadi kalian harus perhatikan secara detail rangkaian seleksi, kemudian persyaratannya untuk mempermudah atau memperbesar peluang lolos. Nah, kenapa? Itu di instansi pusat. Kalau instansi daerah, kalian tentu bisa mendaftar di daerah manapun. Entah kalau kalian ingin dekat dengan keluarga, kalian bisa memilih daerah asal. Dan bahkan kalau di instansi daerah tidak rawan mutasi dan bisa memilih daerah asal. Kemudian kalian juga bisa tingkat persaingannya jauh lebih kecil di daerah dan kuotanya lebih banyak. Ini yang menjadi pertimbangan juga ketika kalian memilih apakah pusat atau daerah. Tapi ada tapinya. Di daerah, gaji pokok cenderung lebih kecil daripada instansi pusat. Jadi kalau kalian merasa kalian ini sanggup, bisa bersaing, kalian bisa pilih instansi pusat. Tetapi kalau kalian merasa kalian ada di tengah-tengah, tetapi kalian tidak punya pilihan. Artinya suka tidak suka, kalian tidak punya jalan lain. Ya, pokoknya intinya adalah lulus CPNS saja ya. Kalian bisa, pertimbangannya bisa memilih instansi daerah.
Tips selanjutnya adalah pilihlah formasi yang spesifik sesuai dengan jurusan. Pilihlah formasi yang spesifik sesuai jurusan agar peta persaingan lebih kecil dan peluang untuk lolos jauh lebih besar. Bagaimana contohnya? Misal, tahun ini di Kemenq membuka formasi CPNS untuk beberapa jabatan. Nah, kita lihat di sini, salah satunya adalah dia membuka untuk beberapa formasi dan jurusan untuk anak teknik. Misal, kalian berasal dari teknik kimia. Di sini, di pilihan pertama yang ditempatkan nanti di DJP yang kuotanya 20 orang, itu jurusan yang bisa mendaftar ada teknik geodesi dan geomatika, teknik geologi, teknik industri, teknik kimia, teknik metalurgi, teknik perkapalan. Artinya, ada beberapa jurusan yang bisa mendaftar untuk memperebutkan 20 formasi ini di DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi kalian adalah anak S1 teknik kimia. Artinya kalian teknik kimia bukan hanya bersaing dengan sesama teknik kimia, tetapi kalian harus siap bersaing dengan anak teknik lainnya, teknik perminyakan, teknik telekomunikasi, teknik sipil, dan teknik sipil adalah salah satu jurusan teknik yang banyak di Indonesia. Artinya, peluangnya untuk kalian memilih formasi, ya meskipun ini adalah 20 orang, peluangnya cukup kecil karena banyak jurusan yang bisa melamar di formasi tersebut. Nah, ketika kita bandingkan dengan yang formasinya cuma 7. Formasinya cuma 7, kalian juga sama-sama ditempatkan di DJP tapi di daerah lain, dan yang dipilih cuma anak teknik kimia saja. Nah, saya justru lebih menyarankan kalian pilih yang formasinya 7, meskipun hampir 3 kali lipat dengan yang 20 ini, tetapi kalau kalian memilih yang pilihan yang kedua ini yang formasinya cuma 7 orang, kalian hanya bersaing sesama anak teknik kimia. Ya, kalian hanya bersaing sesama anak teknik kimia dan tentu peluangnya jauh lebih besar. Karena kalian hanya bersaing sesama anak teknik kimia, tidak bersaing dengan teknik perminyakan, teknik sipil, teknik perkapalan. Meskipun kuotanya hanya 7. Jadi seperti itu. Nah, ada juga misal kalian ingin anak teknik kimia, tapi kalian ingin mengambil di instansi lain. Kalian sudah mempertimbangkan di Kemenkyu yang membuka jurusan teknik kimia. Nah, kalian melihat lagi ternyata ada instansi lain yang membuka jurusan teknik kimia. Nah, di sini ada teknik kimia, teknik sipil, dan teknik mesin. Formasinya ada 699 untuk umum, kemudian 78 untuk cum laude, putra-putri Kalimantan ada 3, kemudian disabilitas ada 2. Totalnya adalah 782. Kalian juga bisa mempertimbangkan ini sebagai instansi yang kalian lamari. Karena persaingannya adalah kalian hanya bersaing di teknik mesin dan teknik sipil dan formasinya jauh lebih banyak yaitu 699. Oke, gitu. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk mendaftar di instansi mana, kalian pertimbangkan secara matang-matang jumlah formasi yang diterima, kemudian jurusannya kalau bisa harus spesifik. Supaya peta persaingannya tidak terlalu luas dan peluang lolosnya jauh lebih besar. Oke. Tips selanjutnya adalah kalian harus mencari tahu nilai minimum formasi tersebut. Misal, kalian tadi ingin mendaftar di instansi Kemenkyu atau Mahkamah Agung, kalian harus mencari tahu tahun lalu, tahun 2023 atau 2021, berapa nilai minimal yang diterima untuk instansi tersebut. Nah, di sini saya sudah memberikan 2 contoh. Di sini ada Mahkamah Agung dan juga kejaksaan. Sama-sama yang diterima adalah jurusan hukum. S1 hukum, ilmu hukum di sini yang bisa mendaftar di tahun 2023 kemarin. Nah, kalau kita lihat tahun 2023 kemarin, untuk formasi yang jurusan dibuka adalah hukum, nilai minimal yang lolos adalah 379. Tetapi sama-sama adalah yang dibuka adalah jurusan hukum juga, tetapi dia di kejaksaan untuk formasi jaksa, nilai minimal yang diterima adalah 317. Artinya, meskipun kalian sama-sama anak hukum, tetapi instansi yang dilamar itu berbeda, tidak menutup kemungkinan nilai kalian tinggi di instansi, misal nilai kalian tinggi di instansi Mahkamah Agung, melebihi 379, tetapi di instansi lain tidak lolos, karena peta persaingannya
Seperti itu. Makanya kalian harus bisa melihat di tahun-tahun sebelumnya berapa nilai minimal yang diterima untuk instansi yang kalian tuju, termasuk formasi yang kalian lamar, supaya bisa melihat kalian range nilainya pada saat tryout atau TO, apakah ada di antara nilai tersebut atau tidak. Karena itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi rekan-rekan semua dalam memilih formasi. Misal, pada saat kalian melakukan tryout, kalian nilainya berada di range 400 sampai 450. Artinya kalian bisa mendaftar di Mahkamah Agung karena range nilai kalian ada di antara 400 dan 450. Dan kalian juga bisa lolos di kekejaksaan karena nilai kalian melewati nilai batas 317 ini. Artinya besar kemungkinannya kalian bisa menentukan di mana peluang terbesar. Tips selanjutnya adalah kalian harus menghindari formasi semua jurusan. Kenapa? Karena kalau kalian memilih formasi semua jurusan, kalian akan bersaing dengan banyak orang karena biasanya akan sangat kompetitif karena banyak yang akan melamar. Misal, jurusan-jurusan langka yang tidak banyak dibuka formasinya atau bahkan tidak dibuka formasinya di penerimaan CPNS, pasti akan memilih jurusan formasi yang mensyaratkan semua jurusan. Misal ilmu falak, ilmu fikih, tafsir, teknik metalurgi, teknik kedirgantaraan, itu adalah jurusan-jurusan langka yang ada di Indonesia. Dan kebanyakan mereka pasti akan memilih formasi semua jurusan karena itu adalah salah satunya pintu bagi mereka untuk masuk mengikuti seleksi. Jadi kapan kalian memilih formasi semua jurusan, kalian harus siap-siap bersaing dengan banyak orang karena sudah pasti banyak yang akan melamar di formasi tersebut. Apalagi yang diterima di bawah ratusan, misalkan hanya 10 orang, 50 orang. Nah, kalian harus betul-betul mempertimbangkan itu. Jadi misalkan jurusan kalian ada yang membuka satu orang, tetapi formasinya, misalkan jurusan kalian di instansi BPKP misal, membuka formasi untuk satu orang, tetapi di Kementerian Polhukam misal membuka formasi jurusan Anda, tetapi formasinya ada 10 orang, dan yang diterima juga bisa berasal dari semua jurusan. Jauh lebih aman, jauh lebih baik ketika kalian memilih formasi yang satu itu di BPKP, tetapi kalian hanya bersaing di jurusan teman-teman saja, ketimbang kalian memilih formasinya yang 10, tetapi kalian harus siap bersaing dengan semua jurusan. Jadi paling penting adalah hindari dulu, kalau bisa hindari dulu formasi yang semua jurusan. Kemudian terakhir adalah kalian harus pantau jumlah pelamar. Hindari mendaftar terlalu awal. Kalian harus menunggu hingga mendekati penutupan atau pertengahan pendaftaran untuk melihat jumlah pendaftar dan rasio persaingan dengan membagi kuota formasi dan pendaftar. Jadi kalian tidak usah terburu-buru terlalu cepat membuat akun kemudian mendaftar, submit pendaftaran. Kalian harus menyusun strategi dengan maksimal karena pembukaan ini tidak setiap tahun dan jurusan kalian pun tidak semua instansi yang buka. Kecuali kalau misalkan kalian adalah ambil jurusannya ekonomi, hukum, itu adalah jurusan-jurusan yang hampir semua instansi buka dan selalu dibutuhkan. Tetapi kalau misalkan jurusan kalian langka atau tidak dibuka pada setiap penerimaan, kalian harus memikirkan secara matang-matang, jangan terlalu terburu-buru, tidak apa-apa di instansi daerah misalkan, yang penting kalian bisa lolos dan bisa bersaing. Daripada kalian memilih instansi pusat tetapi kalian tidak siap bersaing dan tidak siap. Seperti itu. Jadi tidak usah terlalu terburu-buru untuk mendaftar. Kalian bisa pelajari dulu instansi-instansi mana yang sesuai dan membuka formasi sesuai dengan jurusan teman-teman semua. Kemudian lihat juga jumlah pendaftarnya di tahun-tahun sebelumnya. Oke, semangat. Semoga tahun ini adalah tahun kalian dan jangan lupa untuk pantau channel ini karena akan diberikan soal-soal yang berkaitan dengan CPNS, kemudian akan diberikan soal-soal yang mirip dengan seleksi, baik itu TWK, TKP, dan TIU. Semangat semua, semoga apa yang kalian inginkan bisa tercapai, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.